Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup C akan mempresentasikan tentang chapter 15 akuntansi keuangan menengah 2 yakni ekuitas. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syaira Irdina dengan NPM akhir 304 dan rekan saya Sita Resmi Amarita dengan NPM akhir 331 dan rekan saya Laras Primalia dengan NPM akhir 063. Pada chapter 15 bab ekuitas ini, di sini kami akan membahas tentang 4 subbab. Yang pertama ada corporate capital, lalu ada reacquisition of shares, ada dividend policy, dan ada presentation and analysis. Nah, di corporate capital ini terdapat 4 subbab lagi, yakni ada corporate form. Nah, di corporate form itu terbagi menjadi 3, yakni ada corporate law yang mana corporate law ini adalah hukum perusahaan yang mengatur hak, hubungan, dan perilaku perusahaan serta bisnis. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum bisnis atau hukum korporasi. Hukum perusahaan ini mencakup hal-hal seperti pembentukan perusahaan, pengelolaan perusahaan, hak pemegang saham. Lalu yang kedua ada share system, yakni adalah unit kepemilikan saham dalam modal dasar suatu perusahaan. Setiap saham mewakili kepemilikan yang tidak dapat dibagi lagi dan menunjukkan hubungan antara perusahaan dan pemegang saham. Yang ketiga ada variety of ownership interest, yakni terbagi menjadi 2, yakni saham biasa yang merupakan sebagian kepemilikan dalam perusahaan yang menerbitkannya. Saham biasa juga merupakan bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan dan klaim atas laba. Saham ini merupakan jenis saham yang paling banyak diinvestasikan oleh orang-orang. Yang kedua ada saham preferen. Saham preferen adalah jenis saham yang memiliki prioritas dalam pembayaran dividen dan klaim atas aset perusahaan dibandingkan dengan saham biasa. Saham preferen adalah jenis sekuritas yang memiliki karakteristik yang sama dengan obligasi dan saham. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam ekuitas. Yang pertama adalah modal saham. Modal saham adalah uang yang didapatkan dari perusahaan dari hasil penjualan saham kepada investor. Nah, modal saham ini dapat diperoleh dari penjualan saham biasa atau saham preferen. Yang kedua ada premi saham. Adalah jumlah uang yang diterima perusahaan atas sahamnya di atas nilai nominalnya. Lebih singkatnya, premi saham adalah selisih antara nilai nominal yang ditetapkan oleh perusahaan dan nilai pasar aktual yang dibayarkan pemegang saham untuk saham tersebut. Yang ketiga adalah saldo laba atau laba ditahan. Adalah akumulasi laba bersih perusahaan yang tidak dapat dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Yang keempat adalah akumulasi pendapatan komprehensif lainnya adalah keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang dimasukkan dalam bagian ekuitas pemegang saham pada neraca perusahaan. Yang kelima ada saham treasury, adalah jenis saham yang diperoleh kembali oleh perusahaan penerbit. Dan yang terakhir ada kepentingan non-pengendali. Masuk ke issuance of shares, yang pertama ada par value shares, yakni saham bernilai nominal rendah yang dapat membantu perusahaan untuk menghindari terjadinya liabilitas kontingensi. Yang kedua ada non-par shares. Alasan penerbitannya adalah untuk menghindari kewajiban kontingensi, menghindari kebingungan dalam pencatatan antara penggunaan nilai nominal dengan nilai pasar. Yang ketiga ada share issued with combination with other securities atau lump sum sales. Ada 2 metode untuk mengaplikasikan hasilnya, yaitu yang pertama ada metode proporsional dan yang kedua ada metode incremental. Yang keempat ada cost of issuing shares. Perusahaan ini harus melaporkan biaya langsung yang dikeluarkan untuk menjual saham seperti penjaminan emisi, biaya akuntansi dan hukum, biaya pencetakan, dan pajak sebagai pengurangan dari jumlah yang dibayarkan. Yang kelima ada share issued in non-cash transaction. Perusahaan ini harus mencatat lembar saham yang diterbitkan sebesar nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Apabila nilai wajar atau jasa tersebut tidak dapat ditentukan secara tepat, maka gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan tersebut. Masuk ke bab preference shares, yakni di sini ada fitur-fitur yang terkait dengan saham preferen. Yang pertama, saham preferensi ini memiliki keistimewaan dalam pembagian dividen dan keistimewaan dalam pembagian aset saat terjadinya likuidasi atau pembubaran. Lalu ada
Preference share ini dapat dikonversi menjadi saham biasa dan dapat diserahkan kembali kapan saja sesuai dengan opsi yang diberikan oleh korporasi. Lalu yang terakhir, preference share ini tidak memiliki hak suara. Yang selanjutnya yaitu membahas mengenai requisition of shares atau perolehan kembali saham. Jadi di sini perusahaan tersebut menjual sahamnya lalu membelinya kembali dengan alasan yang pertama mencegah penurunan nilai saham akibat publikasinya saham yang terlalu sering. Yang kedua, menyediakan saham untuk program kompensasi karyawan, akuisisi dan tujuan strategis lainnya. Yang ketiga, mengurangi jumlah saham yang dimiliki publik. Yang keempat, perusahaan dapat membeli semua saham yang beredar untuk menjadi perusahaan tertutup. Di dalam requisition of shares ini terdapat beberapa. Yang pertama ada purchase of treasury shares atau pembelian saham treasury. Perusahaan menggunakan dua metode umum dalam menangani saham treasury dalam akuntansi. Yang pertama ada metode biaya, yaitu metode penilaian saham treasury di mana harga perolehan saham digunakan untuk mencatat transaksi pembelian dan penjualan saham treasury. Yang kedua ada metode nilai pari atau mencatat semua transaksi dalam saham treasury sebesar nilai parinya dan melaporkan saham treasury sebagai pengurang modal saham saja. Yang kedua ada sale of treasury shares atau penjualan saham treasury. Perusahaan biasanya menerbitkan kembali atau menghentikan saham treasury saat menjual saham treasury. Di dalam sale of treasury share ada beberapa macam, di antaranya yang pertama ada sale of treasury share above cost, yaitu ketika harga jual saham treasury melebihi biayanya, perusahaan mengkreditkan selisihnya ke akun share premium treasury dengan jurnal cash pada treasury share dan share premium treasury. Selanjutnya ada sale of treasury share below cost atau penjualan saham treasury di bawah harganya. Ketika sebuah perusahaan menjual saham treasury di bawah harga perolehannya, biasanya perusahaan tersebut mendapat kelebihan biaya tersebut di atas harga jual ke share premium treasury. Jurnal transaksi ini mendebitkan akun cash dan share premium treasury dan mengkreditkan treasury shares. Yang selanjutnya yaitu ada retiring treasury share atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penarikan kembali saham treasury. Merupakan tindakan perusahaan menarik kembali saham-saham yang sebelumnya telah diterbitkan dan dibeli kembali oleh perusahaan dari pasar. Saham-saham yang telah ditarik kembali ini kemudian dihapuskan dari peredaran dan tidak lagi menjadi bagian dari saham yang beredar di pasar. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai dividen wallis. Dividen wallis itu adalah suatu keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan mengenai seberapa besar bagian dari laba bersih yang akan dibagikan kepada pemegang sahamnya. Keputusan ini sangat berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan persepsi investor. Nah, di dividen policy ini dibagi menjadi tiga, yaitu financial condition and dividend distribution. Yang kedua ada types of dividends. Yang ketiga ada share dividend dan share splits. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai financial condition dan dividend distribution. Financial condition perusahaan itu sangat mempengaruhi keputusan untuk membagikan dividen. Perusahaan dengan arus kas yang sehat dan stabil cenderung lebih mampu membagikan dividen yang lebih besar. Sebaliknya, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan mungkin akan mengurangi atau bahkan menghentikan pembayaran dividen. Lalu ada dividend distribution. Jadi di dividend distribution ini melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, pengumuman dividen. Perusahaan mengumumkan keputusan untuk membagikan dividen beserta besarannya. Yang kedua, tanggal pencatatan atau date of record, tanggal di mana pemegang saham yang tercatat berhak atas dividen. Yang ketiga, ex-dividend date, tanggal di mana saham diperdagangkan tanpa hak atas dividen yang telah diumumkan. Yang keempat, tanggal pembayaran, tanggal di mana dividen benar-benar dibayarkan kepada pemegang saham. Di sini ada contoh laporan posisi keuangan yang menunjukkan kurangnya likuiditas. Perusahaan yang digambarkan memiliki saldo kredit laba ditahan kecuali dibatasi. Perusahaan tersebut dapat mengumumkan dividen sebesar 100.000 euro, tetapi karena semua asetnya adalah aset pabrik yang digunakan dalam operasi pembayaran dividen sebesar 100.000 euro, akan membutuhkan penjualan aset pabrik atau pinjaman. Di bawahnya ada laporan posisi keuangan menunjukkan kas tetapi minim modal kerja.
Adanya liabilitas lancar menyiratkan bahwa perusahaan membutuhkan sejumlah kas untuk memenuhi utang jangka pendek saat jatuh tempo. Selain itu, kebutuhan kas sehari-hari untuk pembayaran gaji dan lainnya yang tidak termasuk dalam kewajiban lancar juga membutuhkan kas. Selanjutnya ada types of dividend. Yang pertama ada cash dividend dibayarkan kepada pemilik atau pemegang saham dalam bentuk uang secara tunai. Cash dividend ini merupakan bentuk dividen yang paling sering ditemui. Contohnya, Anda memiliki 100 saham perusahaan A dan perusahaan tersebut memberikan dividen tunai sebesar Rp100 per saham, maka Anda akan menerima 10.000. Kekurangannya, cash dividen ini perusahaan itu harus memiliki kas yang cukup untuk membayar dividen itu sendiri. Selanjutnya ada property dividend. Jadi, perusahaan memberikan aset non-kas seperti properti, peralatan, atau inventaris kepada pemegang saham. Jenis dividen ini kurang umum dan biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu, seperti perusahaan properti yang memiliki kelebihan properti. Contohnya, perusahaan properti memberikan 1 unit apartemen kecil kepada setiap pemegang saham tertentu. Kelebihan dari dividen properti ini dapat digunakan untuk mengurangi aset yang tidak terlalu produktif bagi perusahaan. Kekurangan dari dividen properti ini, nilai aset yang diberikan mungkin sulit dinilai dan tidak semua pemegang saham membutuhkan aset tersebut. Selanjutnya ada liquidating dividend. Pembagian dividen ke pemegang saham yang diberikan bukan dari laba atau keuntungan perusahaan, melainkan pemberian dividen ini diambil dari modal perusahaan secara langsung. Dividen ini diberikan ketika perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Pembagian aset perusahaan ini setelah dikurangi semua kewajiban akan dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan kepemilikan saham mereka. Kelebihan dari dividen likuidasi ini cara mengembalikan investasi pemegang saham ketika perusahaan tidak lagi beroperasi. Kekurangannya hanya terjadi dividen likuidasi ketika perusahaan mengalami likuidasi. Selanjutnya ada share dividend atau dividen saham. Dividen saham ini adalah pembayaran kepada pemegang saham dalam bentuk saham tambahan di perusahaan. Jadi dengan cara ini, perusahaan itu tidak perlu mengeluarkan kas, namun jumlah saham yang beredar akan meningkat. Contohnya, Anda memiliki 100 saham perusahaan B. Jika perusahaan memberikan dividen saham sebesar 10%, maka Anda akan mendapatkan tambahan 10 saham baru. Kelebihan dari dividen saham ini adalah tidak mengurangi kas perusahaan dan dapat meningkatkan jumlah saham yang beredar. Kekurangan dari dividen saham ini, harga per saham biasanya akan turun setelah dividen saham diberikan. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai share dividends. Jadi, share dividends ini bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham tambahan. Alih-alih menerima uang tunai sebagai dividen, pemegang saham akan mendapatkan tambahan jumlah saham yang akan mereka miliki. Jadi ada beberapa alasan mengapa perusahaan memilih untuk membagikan share dividen ini atau dividen saham. Yang pertama, untuk menahan kas. Perusahaan mungkin ingin menahan kas yang ada untuk mendanai proyek ekspansi, penelitian, dan pengembangan, atau pengurangan utang. Dengan membagikan dividen saham, perusahaan tidak mengeluarkan uang tunai. Yaitu yang kedua, ada juga kondisi keuangan tidak stabil. Jika perusahaan sedang mengalami fluktuasi pendapatan atau menghadapi ketidakpastian ekonomi, dividen saham bisa menjadi pilihan yang lebih aman dibandingkan dividen tunai. Yang kedua, dia mengirimkan sinyal positif. Yang pertama, menumbuhkan pertumbuhan masa depan. Pembagian dividen saham seringkali diartikan sebagai sinyal positif bahwa perusahaan mengharapkan pertumbuhan di masa depan. Ini dapat meningkatkan kepercayaan investor. Ada juga kepercayaan diri manajemen. Tindakan ini juga menunjukkan bahwa manajemen memiliki kepercayaan diri terhadap prospek jangka panjang perusahaan. Yang ketiga, menjaga struktur kepemilikan. Jadi menjaga struktur kepemilikan ini untuk mencegah akuisisi
Dengan meningkatkan jumlah saham yang beredar, perusahaan dapat membuat upaya akuisisi oleh perusahaan lain menjadi lebih sulit dan mahal. Lalu ada mencegah pengambil alihan, dividen saham juga dapat membantu mencegah pengambil alihan oleh pihak yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada share split. Tindakan perusahaan dalam membagi setiap lembar saham menjadi beberapa lembar saham baru. Misalnya, dalam share split 2:1, setiap lembar saham akan dibagi menjadi 2 lembar saham baru. Harga per lembar saham akan disesuaikan ke bawah, namun jumlah saham yang beredar akan meningkat. Alasan utama perusahaan melakukan share split adalah menurunkan harga saham, meningkatkan likuiditas, memberikan sinyal positif. Meningkatkan likuiditas ini dengan lebih banyak investor yang berpartisipasi, volume perdagangan saham akan meningkat sehingga saham menjadi lebih liquid. Memberikan sinyal positif ini, share split seringkali dianggap sebagai sinyal positif bahwa perusahaan mengharapkan pertumbuhan di masa depan. Menurunkan harga saham, jadi harga saham yang lebih terjangkau dapat menarik minat investor baru, terutama investor individu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai presentation and analysis of equity. Yang pertama, presentation of equity dibagi menjadi 3, yaitu statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Yang kedua ada disclosure of reduction on the retained earnings atau pengungkapan pembatasan saldo laba. Yang ketiga ada presentation of statement of change in equity, penyajian laporan perubahan ekuitas. Jadi, di disclosure of reduction ini, saldo laba adalah akumulasi laba perusahaan yang belum dibagikan sebagai dividen. Dalam beberapa kasus, laba ditahan dapat dibatasi untuk tujuan tertentu, seperti untuk ekspansi di masa depan, pembayaran utang, atau persyaratan hukum. Pengungkapan pembatasan atas laba ditahan penting bagi investor untuk memahami fleksibilitas keuangan perusahaan. Hal ini membantu mereka menilai jumlah laba ditahan yang dapat digunakan untuk dividen atau tujuan lain. Lalu ada presentation of statement of change in equity, penyajian laporan perubahan ekuitas, menunjukkan perubahan di bagian ekuitas neraca selama periode tertentu. Laporan ini mencakup saldo awal, perubahan selama periode tersebut, seperti laba bersih, dividen, dan transaksi ekuitas lainnya, dan saldo akhir. Penyajian laporan perubahan ekuitas penting bagi investor untuk memahami bagaimana ekuitas perusahaan berubah dari waktu ke waktu. Hal ini membantu mereka menilai profitabilitas perusahaan, kebijakan dividen, dan aktivitas terkait ekuitas lainnya. Singkatnya, laporan posisi keuangan memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan, pengungkapan pembatasan laba ditahan, memberikan informasi tentang fleksibilitas keuangan perusahaan, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan dari waktu ke waktu. Jadi di ketiga laporan ini dalam presentation of equity, sangat penting bagi investor untuk memahami kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada analisis atau analisa. Analisa menggunakan rasio ekuitas untuk mengevaluasi profitabilitas dan solvabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Terdapat 3 rasio. Yang pertama ada return on equity atau pengembalian ekuitas saham biasa, mengukur profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan berapa dolar laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemilik, serta membantu investor menilai kelayakan suatu saham ketika pasar secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik. Pengembalian ekuitas sama dengan laba bersih dikurangi dengan dividen preferensi dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Yang kedua ada rasio pembayaran, yaitu rasio dividen tunai terhadap laba bersih ketika saham preferen beredar. Rasio ini sama dengan dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa dibagi dengan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Yang terakhir ada nilai buku per saham. Nilai buku per saham ini adalah jumlah yang akan diterima setiap saham jika perusahaan likuidasi berdasarkan jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Namun, angka tersebut kehilangan relevansinya jika penilaian pada laporan posisi keuangan gagal memperkirakan nilai wajar aset. Nilai buku per saham sama dengan ekuitas pemegang saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar.
Selanjutnya kita akan lanjut mengenai pembahasan soal yang pertama yaitu dari chapter 15 problem nomor 1. Di sini ada transaksi ekuitas dan penyusunan laporan. Pada tanggal 5 Januari 2022, Philips Corporation menerima piagam yang memberikan hak untuk menerbitkan 5.000 lembar saham dengan nilai nominal $100.000. Saham prefer kumulatif dan non partisipasi 8% dan 50.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $10. Perusahaan kemudian menyelesaikan transaksi ini. Yang pertama, tanggal 11 Januari menerbitkan 20.000 saham biasa pada harga $16 per saham. Pada 1 Februari diterbitkan kepada Sanchez Corporation 4.000 saham preferen untuk aset berikut. Mesin dengan nilai $50.000, bangunan pabrik dengan nilai wajar $160.000, dan tanah dengan nilai taksiran $270.000. Pada 29 Juli membeli 1.800 saham biasa miliknya dengan harga $17 per saham. Lalu pada 10 Agustus menjual 1.800 saham treasury pada harga $14 per saham. Pada 31 Desember mendeklarasikan dividen tunai sebesar $0,25 per saham atas saham biasa dan mendeklarasikan saham preferen dividen. Pada tanggal 31 Desember juga penutup akun ringkasan laba rugi adalah laba bersih sebesar $175.700. Instruksinya, catatlah journal entry untuk transaksi yang tercantum di atas. Yang kedua, siapkan bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan Philips Corporation per 31 Desember 2022. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jawaban dari poin A terlebih dahulu. Pada tanggal 11 Januari, terdapat transaksi cash pada share capital ordinary dan share premium ordinary. Cash sebesar $320.000 didapat dari 20.000 saham biasa dikalikan $16 per saham, menghasilkan $320, dan share capital ordinary-nya $200.000 serta share premium ordinary-nya $120.000. Pada tanggal 1 bulan Februari, machinery, factor building, dan land pada share capital preference dan share premium preference. Machinery sebesar $50.000, factor building sebesar $160.000, dan land sebesar $270. Share capital preference sebesar $400.000, share premium preference sebesar $80.000. Ada pun juga transaksi pada tanggal 29 Juli, yaitu ada treasury shares pada cash. Treasury shares-nya sebesar $30.600 dan cash-nya juga $30.600. Ada pun juga transaksi tanggal 10 Agustus, cash dan return earnings pada treasury shares. Cash-nya sebesar $25.200, return earnings-nya sebesar $5.400, dan treasury shares-nya sebesar $30.600. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember terdapat return earnings pada cash dividend payable ordinary dan cash dividend payable preference. Return earnings-nya $37.000, cash dividend payable ordinary-nya sebesar $5.000 didapat dari penghitungan ordinary share cash dividend yang ordinary cash outstanding-nya $20.000 dan ordinary cash dividend-nya 0,25 didapat dari 100% dibagi 4. Lalu $20.000 tadi dibagi 0,25 menghasilkan $5.000 yang dimasukkan ke dalam cash dividend payable ordinary sebesar $5.000 tadi. Dan ada juga cash dividend payable preference sebesar $32.000. Ada pun juga transaksi tanggal 31 Desember income summary
sebesar $175.700 pada return earning sebesar $175.700. Selanjutnya pada bagian B, di sini terdapat ekuitas dari laporan posisi keuangan. Yang pertama, di ekuitas ini, untuk menghitung ekuitas ini, share capital preference, par value $100.000 per share, 8% kumulatif and non-participating, 5.000 shares authorized, 4.000 shares issued and outstanding, sebesar $400.000 didapat dari 400 share issued and outstanding dikalikan par value $100 per share. Lalu pada share capital ordinary, par value $10 per share, 50.000 share authorized, 20.000 share issued and outstanding, sebesar $200.000 didapat dari 20.000 dikalikan par value $10 per shares. Lalu $400 itu tadi ditambahkan dengan $200 menghasilkan $600.000. Di bawahnya, share premium preference sebesar $80.000 itu didapat dari transaksi tanggal 1 Februari, yaitu share premium preference. Di bawahnya juga ada share premium ordinary $120.000 didapatkan dari transaksi tanggal 11 Januari. Lalu, share premium preference dan share premium ordinary dijumlahkan menjadi sebesar $200.000 dan di bawahnya ada return earning sebesar $133.300 didapatkan dari $175.700 dikurangkan 5.400 dikurangkan 37.000 menghasilkan $133.300. 5.400 didapatkan dari return earning pada transaksi tanggal 10 Agustus dan 175.700 didapatkan dari return earning tanggal 31 Desember dan 37.000 lainnya didapatkan dari return earning pada tanggal 31 Desember. Jadi bisa ditambahkan pada share capital ordinary sebesar $600 ditambahkan dengan share premium ordinary sebesar $200.000 dan ditambahkan juga pada return earning sebesar $133.300 untuk menghasilkan total equity sebesar $933.300.000. Saya akan membahas soal bab P15.3 dengan soal Hedge Company memiliki dua kelas modal saham yang beredar. Yang pertama adalah 8% saham preferen dengan nilai pari 20 pound sterling dan saham biasa dengan nilai pari sebesar 5 sterling. Pada 31 Desember 2021, akun tersebut itu dimasukkan ke dalam ekuitas. Nah, yang mana modal saham preferen ini diterbitkan sebanyak 150.000 lembar saham seharga 3 juta pound sterling. Lalu ada modal saham biasa diterbitkan sebanyak 2 juta lembar saham, yakni sebesar 10 juta pound sterling. Lalu ada premi saham preferen sebesar 200.000 dan ada premi saham biasa atau ordinary sebesar 27 juta. Lalu ada laba ditahan sebesar 4.500.000. Nah, transaksi berikut ini mempengaruhi ekuitas selama tahun 2022, yakni pada tanggal 1 Januari, 30.000 saham preferen diterbitkan pada harga 22 pound sterling per saham. Lalu 1 Februari, 50.000 saham biasa diterbitkan pada harga 20 pound sterling per saham. 1 Juni, pembagian saham 2 untuk 1 pada saham biasa. Jadi nilai nominalnya dikurangi menjadi 2,5 pound sterling.
Lalu pada tanggal 1 Juli, saham treasury biasa dibeli pada harga 10 pound sterling per saham. Hedge menggunakan metode biaya. Selanjutnya, pada tanggal 15 September, 10.000 saham treasury diterbitkan kembali pada harga 11 pound sterling per saham, dan 31 Desember dividen preference diumumkan, dan dividen biasa sebesar 50 pence per saham diumumkan. Lalu pada 31 Desember juga terdapat laba bersih sebesar 2.100.000 pound sterling. Nah, dengan instruksi, siapkan bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan untuk Hatch Company pada tanggal 31 Desember 2022, serta tampilkan semua perhitungan yang mendukung. Di sini saya akan membuat jurnalnya terlebih dahulu. Pada transaksi tanggal 1 Januari, jurnalnya adalah cash pada share capital preference dan share premi preference. Nah, cash diperoleh dari soalnya ini 30.000 dikali dengan 22. Lalu share capital preference ini 30.000 dikali dengan nilai pari saham preferennya, yaitu sebesar 20 pound sterling. Lalu share premi berarti selisih antara cash dengan share capital, yakni sebesar 60.000. Untuk tanggal 1 Februari berlaku juga sama, cash pada share capital ordinary dan share premi ordinary. Nah, cash ini didapat dari soal, yakni 50.000 dikali dengan 20, dan share capital ordinary ini diperoleh dari 50.000 lembar saham biasa dikali dengan nilai pari, yakni sebesar 5 pound sterling. Untuk share preminya diperoleh dari selisih dari cash dan share capital ordinary dan diperoleh sebesar 750.000. Pada tanggal 1 Juni diketahui di soal bahwa terdapat pemecahan saham menjadi 2 menjadi 1, sehingga nilai pari yang awalnya 5 pound sterling menjadi 2,5 pound sterling. Sehingga harga per lembar yang ordinary share ini dikalikan dengan jumlah awal. Nah, 5 dikali dengan 2 juta ini sebesar 10 juta. Lalu untuk yang dipecah ini, kita hanya memperbanyak jumlah sahamnya, tapi kita juga harus memiliki total yang sama, sehingga tujuan dipecah itu agar jumlah sahamnya lebih banyak namun dengan total yang sama, sehingga 2,5 ini untuk memperoleh hasil 10 juta maka harus dibagi, sehingga 10 juta dibagi dengan 2,5 pound sterling menghasilkan 4 juta. Jadi saham kita bertambah dari yang awalnya 2 juta menjadi 4 juta lembar saham. Transaksi selanjutnya pada tanggal 1 Juli diketahui membeli 30.000 lembar saham treasury dengan harga per lembarnya ini sebesar 10 pound sterling. Nah, berarti dengan jurnal treasury shares on cash, yang mana treasury shares ini kita membeli saham yang telah beredar. Nah, sebesar 30.000 ini dikali dengan nilai per lembarnya sehingga menghasilkan 300.000. Dengan cash juga sebesar 300.000 pada sisi kredit. Lalu lanjut pada transaksi tanggal 15, yakni kita membeli saham treasury. Sehingga cash terletak pada debit sebesar 110.000, yakni diperoleh dari 10.000 dikali dengan 11. Nah, lalu treasury shares-nya berlaku juga sama, namun kita memakai nilai saat kita membeli saham treasury, jadi jadinya 10.000 dikali dengan 10. Lalu untuk premi saham treasury ini selisih dari cash dengan treasury shares. Lalu lanjut pada transaksi tanggal 31 Desember, yakni ada saldo laba dengan jurnal saldo laba pada beban dividen sebesar 2.040.000 dan juga dividen expense sebesar
2.040.000. Lalu selanjutnya di bawahnya ada saldo laba pada dividend expense juga sebesar 288.000 pound sterling dan pada sisi kredit juga 288.000 pound sterling. Lalu pada tanggal 31 Desember di bawahnya terdapat saldo laba sejumlah 2.100.000. Pada slide ini saya akan membahas perhitungan pada transaksi 31 Desember mengenai dividen. Jadi pada 1 Januari jumlah saham yang beredar adalah 2 juta. Nah, pada 1 Februari tanggal 1 Februari ini bertambah sebesar 50.000 sehingga menghasilkan 2.050.000. Lalu pada 1 Juni diberitahukan bahwa lembar saham ini dipecah menjadi 2. Nah, sehingga 2,5 juta ini dikali 2 menghasilkan 4.100.000. Lalu lanjut pada 1 Juli ini kita membeli saham treasury sebanyak 30.000 sehingga hasilnya 4.100.000 tadi dikurangi dengan pembelian saham treasury sehingga menghasilkan 4.070.000. Lalu pada tanggal 15 September itu diterbitkan kembali saham treasury sebanyak 10.000. Nah, sehingga 4.070.000 tadi ditambah dengan pembelian saham treasury sebanyak 10.000 menghasilkan 4.080.000. Nah, lalu selanjutnya dividen ini tadi memang diumumkan jumlah saham beredar ini harus dikali dengan 50 sen per lembarnya. Nah, 50 sen ini sama dengan 0,5 pound sterling. Sehingga 4.080.000 tadi dikali dengan 0,5 menghasilkan 2.040.000 dividen. Nah, lalu untuk perhitungan saham preferennya pada tanggal 1 Januari dia sebesar 3 juta. Lalu pada tanggal 1 Januari juga dia bertambah sebanyak 600.000. Sehingga yang 3.600.000 ini nanti dikali dengan dividennya sebanyak 8%, sehingga menghasilkan 288.000. Sehingga laporan ekuitasnya pada Desember 2022 adalah sebagai berikut. Modal saham preferen yakni 3.600.000 dan ada premi saham preferen sebesar 260.000. Lalu ada modal saham biasa yakni sebesar 10.250.000 dan premi saham biasa adalah 27.750.000 sehingga menghasilkan 41.860.000. Lalu ada laba ditahan sebesar 4.272.000 dan premi saham treasury sebesar 10.000 dan pembelian saham treasury sebesar 200.000 sehingga menghasilkan 4.082.000 pound sterling. Lalu total ekuitasnya adalah 41.860.000 ditambah dengan 4.082.000 menghasilkan total ekuitas sebesar 45.942.000 pound sterling. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu Before Smith melakukan transaksi saham treasury yang tercantum di bawah ini dengan buku besar menunjukkan saham premi sebesar 99.000 sterling, saham modal biasa 270.000 sterling, laba ditahan 80.000 sterling. Dengan instruksi catat transaksi saham treasury di bawah ini dengan menggunakan metode biaya penanganan saham treasury dengan menggunakan metode FIFO untuk tujuan pembelian dan penjualan. Yang pertama ada membeli 380 saham treasury dengan harga 40 sterling per saham. Yang kedua, membeli 300 saham treasury dengan harga 45 sterling per saham. Yang ketiga, menjual 350 saham treasury dengan harga 42 sterling per saham. Yang keempat, menjual 110 saham treasury dengan harga 38 sterling. Selanjutnya yaitu membahas soal yang pertama,
membeli 380 saham treasury dengan harga 40 sterling per saham, menghasilkan transaksi treasury share pada cash sebesar 15.200. Nominal ini didapat dari 380 saham dikalikan dengan 40 sterling. Yang B juga begitu, membeli 300 saham treasury dengan harga 45 sterling per saham, menghasilkan transaksi treasury share pada cash sebesar 13.500. Nominal ini dihasilkan dari 300 saham dikalikan dengan 45 sterling. Untuk yang C, menjual 350 saham treasury dengan harga 42.000 per saham, di mana harga jual ini lebih besar daripada harga beli dari saham tersebut, sehingga menghasilkan journal cash sebesar 14.700 pada treasury share sebesar 14.000 dan juga share premium treasury sebesar 700. Ini menggunakan metode FIFO, di mana cash yang pertama menggunakan harga sebesar 40 sterling. Yang keempat, menjual 110 saham treasury dengan harga 38 sterling per saham, di mana cashnya sebesar 4.180 dan juga share premium treasury 620 pada yang kreditnya treasury share sebesar 4.800. Transaksi ini terjadi karena harga jual dari saham ini lebih kecil daripada harga perolehan. Treasury share di sini menggunakan 30 saham dengan harga 40 sterling per saham dan sisanya menggunakan harga 45 sterling per saham karena menggunakan metode FIFO.